Bapak Ibu juri yang terhormat, Dewan di sini mengatakan untuk memberikan subsidi secara proporsional kepada program studi tertentu yang memiliki daya saing, daya serap tinggi di dalam dunia kerja. Hal ini sangat kami benarkan Bapak Ibu juri yang terhormat. Karena apa? Hal ini sangat membantu menciptakan angka kerja yang tinggi. Dengan adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada universitas, maka secara otomatis UKT juga akan terbantu. Uang kuliah tahunan yang dibayarkan oleh mahasiswa juga akan terbantu. Apa hasilnya? Jika UKT ini terbantu, maka mahasiswa yang mana dewasa ini kita lihat banyak mahasiswa yang putus di tengah jalan karena tidak mampu membayar UKT, tidak akan ada alasan hal tersebut lagi. Alasan tersebut akan diminimalisirkan dengan subsidi oleh pemerintah ini. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi pusing-pusing yang tidak bisa membayar UKT, tidak perlu pusing-pusing lagi dan putus kuliah. Jika mahasiswa tidak sedikit yang putus kuliah, tidak ada yang putus kuliah karena UKT, maka angka daya saing kerja yang dihasilkan setiap universitas akan tinggi lagi. Sehingga kualitas masyarakat Indonesia di bidang pekerjaan akan naik. Dan angka saing sumber daya manusia yang dimiliki negara kita akan lebih tinggi, sehingga akan mengurangi adanya pekerja-pekerja dari negara lain. Sehingga ketika pemerintah sudah mensubsidikan di sini, maka UKT akan terbantu, dan setelah UKT terbantu, maka akan banyak lagi lulusan-lulusan. Jadi akan terkurangi lagi mahasiswa yang keluar karena tidak dapat membayar UKT lagi. Dengan subsidi ini juga, maka bangsa Indonesia juga lebih maju lagi dalam bidang pendidikannya. Karena pemerintah sendiri masuk ke dalam sistem pendidikan, masuk ke dalam bidang pendidikan, membantu masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi. Hal ini akan juga dapat mengurangi angka buta huruf yang dimiliki oleh masyarakat dewasa ini. Sehingga masyarakat juga tidak gampang untuk tidak gampang untuk tersaingi di bidang kerjanya, tidak gampang untuk tergeser, sehingga masyarakat juga nantinya akan mendapatkan kerja yang lebih baik lagi. Dengan subsidi ini pula, pemerintah juga membantu meningkatkan kualitas universitas-universitas yang ada di Indonesia. Banyak yang kita temui dewasa ini di universitas manapun di Indonesia, banyak kita temui masih miskin dengan peralatan laboratorium, contohnya masih miskin dengan itu, sehingga ketika mahasiswa ingin menerapkan ilmu baru, melakukan penelitian dan lain sebagainya, mahasiswa tidak mempunyai lahan untuk hal itu. Karena apa? Laboratorium mereka itu tidak ada, atau laboratorium mereka ada, tapi laboratorium mereka tidak memenuhi syarat untuk penelitian tersebut. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya anggaran dana yang dimiliki oleh universitas tersebut untuk membangun laboratorium tersebut atau untuk meningkatkan laboratorium tersebut. Dengan subsidi pemerintah yang ada, maka hal itu bisa diatasi dengan baik. Hal itu bisa diatasi dengan mudah. Hal itu bisa diatasi sehingga mahasiswa tidak perlu repot-repot lagi. Mahasiswa dengan leluasa bisa melakukan penelitian yang mana nantinya akan dapat diaplikasikan ke dalam bidang pekerjaan mereka. Sehingga lulusan dari universitas di Indonesia ini akan tidak kalah baik dengan lulusan universitas di luar negeri. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Jadi untuk subsidi pemerintah ini ke dalam universitas itu sangat kami dukung adanya. Karena dengan subsidi ini pula, maka banyaknya mahasiswa yang akan terbantu kuliahnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, universitas juga akan terbantu dalam melakukan pengupgradean, untuk eh, melakukan untuk pembaruan infrastruktur di dalam universitasnya, dan melakukan perlengkapan dalam peralatan laboratorium yang ada, sehingga angka kelulusan kerja yang dimiliki Indonesia akan juga menjadi lebih baik juga. Terlebih lagi di masa pandemi ini, Dewan Juri yang terhormat, banyak juga masyarakat yang tidak kekurangan dana untuk kekurangan biaya untuk hidupnya, sehingga jika ditambah lagi untuk dikurangi untuk biaya pendidikan kuliah juga, maka mereka justru akan lebih kesusahan dalam makan di kesehariannya. Sehingga dengan adanya subsidi pemerintah ini sangat membantu masyarakat yang seperti itu, yang kekurangan ketika berada di dalam masa pandemi seperti ini. Sehingga sangat diharapkan dan sangat kami dukung untuk subsidi pemerintah ini terhadap universitas yang ada di Indonesia ini. Begitu pidato dari saya. Terima kasih atas waktunya Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya sebagai debater kedua untuk oposisi dari pihak pemerintah akan menyampaikan argumen saya tentang mosi yang telah disampaikan. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, pastinya ini akan menjadi suatu masalah karena akan timbul kecemburuan sosial dari prodi-prodi lain yang ada di universitas tersebut. Karena kenapa? Dengan adanya subsidi terkhusus untuk prodi-prodi tertentu saja, maka banyak orang atau banyak mahasiswa yang akan berbondong-bondong menuju atau mendaftar ke prodi tersebut, sehingga akan di sini terjadi ketimpangan pendaftar. Yang pertama, pendaftaran yang pertama, yakni perbedaan yang secara signifikan yang akan terjadi ketika mereka mendaftar melalui SBM, SNM, atau jalur mandiri atau apapun itu jalur masuknya. Nah, kemudian ini juga akan mengeksploitasi mahasiswa karena dengan adanya subsidi maka mahasiswa akan berbondong-bondong untuk memilih prodi ini dan akan memberikan seperti privilege lebih kepada prodi-prodi yang dituju ini, karena privilege ini hanya dimiliki oleh prodi-prodi yang disubsidi oleh pemerintah, sedangkan oleh prodi-prodi yang lain yang non subsidi mereka minim pendaftar. Nah, kemudian apabila hanya di PTN saja yang mendapat subsidi secara tidak langsung, ini akan mematikan PTS atau perguruan tinggi swasta. Mengapa Bapak Ibu Dewan Juri terhormat? Karena di PTS prodi yang sama dengan yang ada di universitas negeri dan yang di PTS non subsidi dan lebih mahal bahkan. Nah, justru ini belum terjamin untuk lulusannya, apakah mereka akan mendapatkan kerja ataukah mereka justru malah menganggur. Nah, Bapak Ibu Dewan Juri terhormat, jika dimaksudkan untuk menekan angka anggaran, seharusnya pemerintah melakukan seleksi nasional dan bisa diikuti oleh mahasiswa PTS maupun PTN. Nah, langkah ini bisa diambil dan bisa menjadi langkah strategis karena bisa menyeleksi anak-anak di Indonesia, baik dari PTS maupun dari PTN, semua bisa mengikuti seleksi ini dan bisa berkesempatan untuk mengambil atau mengikuti subsidi dari pemerintah yang telah disediakan ini. Nah, kemudian berbicara tentang tingkat pengangguran di Indonesia, Bapak Ibu dan Ibu terhormat. Nah, ini bukan tentang kurangnya kompeten atau kapabilitas dari lulusan-lulusan teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, namun ini justru kurangnya lapangan kerja yang dituju oleh mereka-mereka ini. Jadi bukan karena mereka yang tidak kompeten atau tidak kompatibel, tapi mereka sangat kesulitan untuk mencari lapangan kerja yang sesuai dengan passion atau sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian di sini pada dasarnya subsidi itu merupakan harusnya diberikan kepada mereka yang kurang mampu agar mereka bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Nah, apabila subsidi diberikan hanya kepada prodi-prodi tertentu saja, maka kasihan atau seperti tidak adil atau pilih kasih terhadap teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya memiliki kompatibel yang lebih baik atau lebih berkompeten untuk masuk ke
prodi itu, tetapi mereka memiliki keuangan yang dibilang rendah. Nah, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, subsidi ini juga akan mematikan prodi-prodi lain, karena prodi-prodi lain juga pasti akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tetapi juga harus memiliki SDM atau fasilitas yang terkadang membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Nah, apabila ini tidak disupport atau tidak diperhatikan oleh universitas atau pemerintah, nah maka lama-kelamaan prodi ini akan mati atau tidak berkembang sesuai dengan perkembangan, atau yang lebih sering dikenalnya mati dimakan zaman. Nah, kemudian ada apabila Indonesia tidak bisa mengoptimalkan secara rata pada setiap prodi, maka kita akan terus berada di bayang-bayang prodi yang memiliki daya serap tinggi tersebut. Nah, poin ini menjelaskan bahwasanya prodi yang non subsidi akan tidak akan berkembang ke depannya, karena mereka masyarakat di Indonesia akan terfokus pada prodi-prodi yang disubsidi oleh pemerintah tersebut. Nah, dan prodi-prodi yang non subsidi ini lama-kelamaan akan menghilang dan bahkan tidak akan muncul lagi di dunia kerja atau di dunia pendidikan. Baik, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, seharusnya bagaimanapun prodi-prodi non subsidi ini pasti terus membutuhkan sumber daya untuk berkembang, karena perkembangan zaman, apabila income tidak sesuai, maka lama-kelamaan pasti akan mati dimakan zaman, seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian apabila pihak pemerintah mengatakan bahwa proposal mereka menunjukkan ada tentang subsidi apresiatif, lagi-lagi ini akan mematikan kesempatan prodi-prodi lain karena minimnya kualitas, fasilitas, dan kuantitas yang dimiliki ketimbang prodi-prodi yang disubsidi. Nah, bagaimana mereka teman-teman yang di prodi lain yang tidak memiliki kualitas, yang tidak memiliki fasilitas yang setara atau sesuai dengan teman-teman yang berada di prodi yang subsidi, bisa bersaing dengan teman-teman yang berada di prodi yang tersubsidi oleh pemerintah. Nah, dikarenakan mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh teman-teman prodi yang disubsidi oleh pemerintah, maka segiat apapun mereka, setekun apapun mereka dalam berusaha untuk bersaing, mereka tidak akan menyamai level atau menetarai level yang dimiliki oleh teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang ada di prodi yang subsidi. Nah, maka karena itu ini seperti pilih kasih atau tidak adil dalam pendidikan di Indonesia, yang dimana lebih menganak emaskan teman-teman di perguruan tinggi negeri dengan prodi-prodi yang memiliki daya serap tinggi dan memiliki daya tarik di dunia kerja lebih tinggi juga. Nah, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, terakhir yang akan saya sampaikan adalah apabila pemerintah hanya terfokus pada prodi yang memiliki daya serap tinggi saat ini, maka ini akan menjadi masalah dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena ketika permintaan mulai berubah seiring dengan perkembangan zaman, dan prodi yang vital ini, prodi yang non subsidi yang vital ini, tapi tidak tereksplor dan tidak populer, tidak berkembang dan mati, maka disitulah masalah terjadi karena tidak adanya lulusan-lulusan terbaik bangsa yang berkompeten dan kompatibel untuk tenaga kerja yang akan datang. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.